Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Rapture Bonapasogit dalam pembahasan kimia bersama saya James. Jangan mesum. Hari ini kita akan membahas tentang kadar zat. Di dalam kadar zat ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada molaritas, ada fraksi mol, ada juga nanti molalitas, normalitas dan yang lainnya. Sehingga pada sesi 1 untuk kadar zat kita bahas untuk 2 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah molaritas, yang kedua fraksi mol. Mari kita mulai. Yang pertama adalah molaritas. Molaritas yang dilambangkan dengan M besar itu adalah banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1 liter larutan. Dalam setiap 1 liter larutan. Pada pokok bahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang mol, bahwa mol adalah massa per ml. Dengan demikian bisa kita buat rumusan untuk molaritas adalah gram zat terlarut dibagi dengan mR-nya. Lalu kita ubah liter menjadi mililiter, berarti yang ini kita kali 1000, lalu dibagi dengan volume dalam satuan mililiter. Ini dia rumusan untuk konsentrasi molaritas atau kemolalan. Salah satu cunshu, perhatikan. Di sini ada cunshu. Contoh soal, 6 gram urea, mR-nya 60, dilarutkan dalam air hingga volume larutan menjadi 200 ml. Tentukanlah kemolaran larutan tersebut. Maka, karena ditanya adalah kemolaran sama aja dengan molaritas, tinggal kita masukkan bahwa molaritas itu adalah gram zat terlarut dibagi dengan mR-nya dikali 1000 dibagi dengan volume dalam mililiter. Nah, berarti di sini bisa kita masukkan gramnya tadi adalah 6, lalu mR-nya sudah dikasih tahu di soal sebesar 60, lalu kita kali dengan 1000 dibagi dengan volume larutan. Volume larutannya 200 ml, berarti ini kita tulis 200. Maka tinggal dihitung. Nah, ini gampang nih, tinggal coret, seret, mati. Di sini tinggal 10, mampus, tewas, di sini tinggal 5. Lalu 5 dibagi 10 sama dengan 0,5. Nah, ini dia untuk molaritas. Nah, berarti untuk soal kita kemolarannya adalah 0,5 molar. Lalu yang berikutnya adalah fraksi mol. Apa sih yang dimaksud dengan fraksi mol? Fraksi mol yang kita lambangkan dengan X kapital itu menyatakan perbandingan mol suatu zat terhadap mol total larutannya. Nah, kita tahu di dalam suatu larutan pastilah tersedia namanya zat terlarut maupun zat pelarut. Berarti seumpama saya tanya di dalam soalnya adalah fraksi mol untuk zat terlarut, saya lambangkan dengan St, maka fraksi mol zat terlarut itu adalah perbandingan mol. Mol itu kita lambangkan dengan N, maka perbandingan mol terlarut per mol total larutan. Mol total itu berarti siapa? Molnya si zat terlarut ditambah dengan mol zat pelarut. Nah, ini dia untuk menentukan fraksi mol terlarut. Nah, bagaimana kalau kita menentukan fraksi mol pelarut? Ya sama, berarti tinggal kita bandingkan antara mol si pelarut dibagi dengan mol terlarut tambah dengan mol pelarut. Nah, kalau di dalam soal zatnya lebih dari 1,
ada zat terlarutnya, zat terlarut A ditambah B ditambah C, lalu dilarutkan ke dalam air. Ini kan kebetulan cuma satu. Nah, bagaimana caranya menentukan kalau zat terlarutnya lebih dari satu? Sehingga fraksi mol ini tinggal saya tuliskan fraksi mol suatu zat, misalkan XA, itu berarti sama dengan perbandingan molnya si A per mol terlarut tambah mol pelarut, itu artinya adalah mol total. Berarti bisa saya rumuskan untuk menentukan fraksi mol suatu zat, misalkan A, XA sama dengan Na per N tot. N tot maksudnya adalah mol total. Salah satu cunsyo, perhatikan soal nomor 2. Pada soal nomor 2 dituliskan 4 gram NaOH dan 18 gram glukosa dilarutkan dalam 90 gram air. Artinya zat terlarutnya ada si NaOH, kemudian ada si glukosa yang masanya 18 gram. Lalu ditanyakan tentukanlah fraksi mol NaOH. Maka kita tahu tadi cara menentukan fraksi mol adalah membandingkan antara mol zat tersebut dengan mol total. Berarti fraksi mol NaOH itu adalah molnya NaOH kita bagi dengan N totnya, mol totalnya. Maka kita cari dulu satu persatu. Di sini molnya NaOH, kita cari mol NaOH. Apa rumus menentukan mol? Nah, mol itu adalah gram dibagi dengan mR. Nah, gramnya NaOH itu ada sebesar 4. mR NaOH, Na23, O16 tambah H1. Berarti kalau kita jumlahkan semuanya sama dengan 40. Nah, dari sini maka kita temukan molnya NaOH itu adalah 0,1 mol. Lalu kita tentukan molnya si glukosa. Disingkat aja di sini glu. Nah, glukosa berapa masanya tadi? Masanya ada 18 gram. Lalu kita bagi dengan mR. mR glukosa C6 berarti 6 kali 12 ditambah H 12 kali 1 ditambah O 16, 6 kali 16 maka sama dengan 180. 18 dibagi 180 sama dengan 0,1. Ini dia molnya si glukosa. Lalu molnya si air. Air itu rumusnya adalah H2O. Maka sama dengan masanya air ada 90 dibagi dengan mR air adalah 18. Maka molnya si air adalah 5 mol. Nah, kita sudah menemukan molnya masing-masing, sudah nemu molnya NaOH, glukosa maupun air, tinggal kita masukkan fraksi mol NaOH. NaOH per N tot. Berapa NaOH tadi? Ada 0,1. Berapa N-nya total? Jumlahkan. 0,1 tambah 0,1 tambah 5 sama dengan 5,2. Maka fraksi molnya si NaOH adalah 1/52. Lalu kalau ditanya lagi dalam soal berapakah fraksi molnya si glukosa, maka glukosa sama dengan N-nya glukosa dibagi dengan N tot. Maka kita hitung molnya glukosa tadi berapa? Molnya glukosa ada 0,1. Lalu mol total 5,2. Berarti ini tetap sama dengan 1/52. Lalu yang terakhir fraksi molnya air. Maka kalau kita hitung fraksi molnya si air itu sama dengan molnya air. Langsung kita masukkan aja. Molnya air ada 5. Lalu kita bagi dengan mol total 5,2. Berarti ini sama dengan 50/52. Nah, ini dia pembelajaran kita untuk fraksi mol. Sudah ada molaritas dan fraksi mol.